Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen, ini saya lagi mencoba untuk mereview ya, merupakan tugas satu dari mata kuliah arsitektur komputer. Dosen yang pengajar saya ini ya Pak Denny Hidayatullah, Pak Ambros, kemudian juga Pak Catur dan Bu Eri. Nah, ini hasil dari review. Saya mengambil jurnalnya adalah jurnal mengenai tentang Internet of Things. Kenapa saya memilih jurnal ini? Karena kebetulan untuk pekerjaan ataupun sehari-hari saya juga mengembangkan project Internet of Things gitu. Jadi untuk tugasnya mungkin akan lebih nyambung dan akan lebih saya mudah pahami untuk ketika saya mereviewnya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya reviewnya hanya sendiri, tidak dengan pasangan kelompok saya, karena kebetulan beliau lagi ada kendala ataupun tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengerjakan tugas ini secara bareng bersama saya. Nah, tapi sebelumnya saya udah sempat menghubungi sih. Oke, jadi langsung aja ke review jurnalnya. Nah, ini judulnya itu adalah Home Security menggunakan Arduino ya sebagai microcontrollernya berbasis Internet of Things. Ini nama jurnalnya Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi. Ini volume 18 nomor 2, halamannya 17 sampai 24. Saya mengambil jurnal tahun 2018 ya. Ini jurnal yang dirilis pada tahun 2018. Penulisnya di sini ada Pak Jurroji, Hidra Amnur ya, Fitriani, Primawati. Mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Nah, ini saya reviewernya, secara Rahmat, ini NIM saya, dan saya mereview jurnal ini pada tanggal 17 Desember 2020. Yang jadi latar belakang dari jurnal IoT ini adalah dimulai dari opini bahwa manusia itu akan merasa terlindungi dan aman, dan itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, kejahatan tindakan kriminal ataupun kejahatan yang menjadi ancaman bagi rasa aman ini. Nah, kemudian kalau lihat dari statistika, peningkatan kriminal ini terjadi pada 2014 sampai 2016, di mana pada 2014 telah terjadi sebanyak kurang lebih 325.000 kasus kriminal dan menurun di 2015 dan kemudian meningkat lagi di 2016. Dan tindakan kejahatan yang juga banyak terjadi adalah bentuknya itu pencurian. Dan untuk saat ini sistem keamanan yang dipakai biasanya hanya kamera CCTV dan juga kunci rumah. Dimana ketika pemilik tidak di rumah, dia tidak akan tahu rumahnya aman atau tidak. Nah, tujuan penelitian adalah membuat sebuah inovasi berbasis Internet of Things untuk memberikan keamanan di rumah. Permasalahannya adalah kesulitan mencari kerja ya, menyebabkan banyaknya terjadi pencurian dan juga tindakan kriminal. Dan salah satu yang sering terjadi adalah pencurian di dalam rumah. Untuk memperkecil terjadi pencurian di rumah, dibuatlah sebuah sistem keamanan yang dimana menggabungkan microcontroller dengan smartphone Android. Di sini juga menggunakan magnetic door switch ya sebagai sensor yang bisa mendeteksi apakah pintu ini terbuka atau tidak. Kemudian juga dilengkapi dengan SIM 808, SIM 808. Ini untuk notifikasi SMS dan juga untuk mengirimkan data ke database ya. Data yang dikirimkan akan ditampilkan nanti di aplikasi dan menampilkan kapan pintu terbuka ketika pemilik sedang tidak ada di rumah. Nah, ini untuk sistem yang digunakan. Untuk hardware-nya menggunakan microcontroller ATmega328 dengan board Arduino Uno. Untuk program software biasanya menggunakan Arduino IDE. Untuk magnetic switch sensor, ini sensor untuk deteksi pintu ini tertutup atau terbuka. Kemudian juga ada buzzer ya untuk alarm sistem. Kemudian juga ada SIM 808, ini adalah modul GSM dan juga modul GPRS. Jadi GPRS untuk terhubung ke internetnya untuk mengirimkan data ke database. Nah, untuk pengiriman data dia menggunakan database ya. Untuk penyimpanannya saya lihat di jurnalnya menggunakan Firebase tapi juga menggunakan MySQL dan ditampilkan di aplikasi Android. Nah, ini dari hasil penelitiannya. Pengujian sensor dapat dilakukan dengan membuka pintu. Jika pintu terbuka, maka akan mengirimkan notifikasi lewat SMS.
dan juga buzzer akan berbunyi. Nah, jika pintu terbuka juga akan ada tulisan send ya. Ini kalau dibuka di serial monitor, kalau di Arduino IDE itu ada namanya serial monitor gitu ya. Itu bisa kita lihat dan akan menampilkan send message gitu ya. Nah, terus ketika sudah mengirimkan data ke database, nanti muncul tampilan send di serial monitornya. Nah, selanjutnya jika berhasil tersimpan ke database, maka akan tampil notifikasi juga di aplikasi Android. Nah, kelebihannya untuk sistem ini, sistem IoT ini udah sangat lengkap sebetulnya dengan menggunakan SIM808 model GSM, ya, dimana memungkinkan si pemilik rumah yang tidak memiliki WiFi di rumahnya itu bisa dipasang karena sudah ada SIM808-nya ya, sudah ada SIM800-nya. Jadi si alat ini tidak perlu terhubung ke WiFi gitu, karena sudah punya koneksi internet sendiri melalui SIM808. Dan juga sistem di aplikasinya udah lengkap. Selain notifikasinya, selain hanya di aplikasi juga terdapat di SMS. Jadi nanti kalau misalkan pemilik rumah sedang tidak terkoneksi ke internet, dia masih bisa menerima notifikasi melalui SMS. Nah, mungkin kekurangannya adalah jika sistem ini diterapkan di tahun 2020 ya, ataupun di tahun sekarang, ini akan ada masalah di SIM808-nya karena ini kan model GSM ya. Maka akan kemungkinan kesulitan terhubung ke jaringan karena adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu merupakan pemblokiran IMEI ya untuk handphone yang ini. Dan itu juga saya coba, dan ini juga berlaku ke modul-modul seperti SIM808 ini. Oke, itu untuk review jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.